Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai penamaan sistem EZ untuk penamaan senyawa organik. View dulu untuk penamaan cistran. Penamaan cistran ini digunakan pada isomer geometri atau isomer cistran. Kalau isomer cis itu dua gugus terletak pada sisi yang sama. Sehingga ini adalah cis, lalu 2-butena. Kemudian yang satunya karena dua gugus yang sama terletak pada sisi yang berseberangan, ini merupakan isomer trans, sehingga trans 2-butena. Untuk yang bawah, ini kita beri nomor dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini ada dua gugus yang sama, terletak pada satu sisi yang sama, maka cis 3, karena ada 6, heksena. Yang kanan juga sama, namun ini pada sisi yang berseberangan. Berarti trans 3, heksena. Namun penamaan cistran ini memiliki keterbatasan. Struktur-struktur di bawah ini tidak dapat dinamai dengan cistran karena tidak memiliki dua gugus yang sama pada sisi yang sama ataupun sisi yang berseberangan. Ini tidak dapat dinamai dengan cistran karena ini semua berbeda. Gugus-gugusnya juga berbeda. Untuk mengatasinya ada suatu penamaan yang disebut penamaan sistem EZ yang dapat mengatasi keterbatasan penamaan dengan cistran. Dengan struktur yang sama, kita bisa menamai struktur ini dengan sistem EZ. Sekarang bagaimana cara memberi nama sistem EZ pada senyawa? Kita tentukan menggunakan aturan prioritas, di mana kalau Z prioritas tinggi berada pada satu sisi. Kemudian kalau E prioritasnya tinggi berada pada sisi yang berseberangan. Jadi dalam satu ikatan C ini, misalnya ini A, B. Dalam satu sisi C yang ini, kita perhatikan dulu prioritas antara A dan C. Kemudian beralih ke C selanjutnya, kita perhatikan lagi prioritas B dan D. Kalau prioritas tertinggi A dan B, maka Z. Kalau misalnya A dan D berarti E. Kalau C, D berarti Z, seperti itu. Sekarang kita belajar untuk menentukan prioritasnya. Penentuan prioritas yang pertama adalah setiap atom berikatan langsung dengan atom-atom ikatan rangkap ditentukan prioritasnya berdasarkan nomor atomnya. Nomor atom yang lebih tinggi memiliki prioritas yang lebih tinggi pula. Ini dalam gambar yang di bawah ini ada hidrogen, nomor atomnya 1, ada karbon, nomor atomnya 6, nitrogen nomor atomnya 7, oksigen nomor atomnya 8, S nomor atomnya 16. Prioritasnya ke arah kanan. S lebih besar dari O lebih besar dari N lebih besar dari C lebih besar dari H. Seperti itu. Aturan kedua, jika prioritas tidak dapat ditentukan berdasarkan perbedaan nomor atom karena atom-atom yang diikat atom C ikatan rangkap sama, maka yang digunakan sebagai dasar adalah atom yang terikat berikutnya sampai diperoleh perbedaan prioritas. Maksudnya ini bagaimana? Misalnya ada seperti ini. Kita contoh yang atas ini ya. CH2H. Lalu CH3, CH2, CH2, NH2, lalu CH2, OH. Untuk menentukan prioritas atom C yang sebelah sini dulu, maka tidak bisa dibedakan antara karbon yang ini dan karbon yang ini. Karena semuanya sama-sama C ya, nomor atomnya sama-sama 6. Sehingga prioritas selanjutnya
itu ditentukan dari atom yang diikat setelahnya. CH2 ini kan mengikat hidrogen 3. Kalau CH2 yang bawah itu setelahnya mengikat CH3. Berarti C yang atas itu setelahnya mengikat H, C yang bawah mengikat C. C sama H, nomor atomnya lebih besar yang C dibandingkan H, sehingga yang bawah ini prioritas lebih besar. Karena yang selanjutnya diikat itu C, sedangkan yang atas yang diikat selanjutnya itu hidrogen. Kemudian yang sebelah kanan, karbon sebelah kanan ini, dia mengikat CH2, NH2. Ini CH2OH, sama-sama C juga. Belum bisa ditentukan prioritasnya. Setelah itu yang diikat adalah NH2. Kita jabarkan masing-masing. Ini juga kita jabarkan. Jadi CH2. Kemudian yang tadi CH2OH. Atom C yang ini tidak bisa menentukan prioritas. Maka prioritas menggunakan atom yang terikat selanjutnya, yaitu antara N dan O. Manakah yang lebih besar, N atau O? Yang lebih besar adalah O. Karena N nomor atomnya 7, O 8. Maka prioritas yang lebih tinggi adalah yang bawah. Seperti itu caranya. Lalu aturan yang nomor 3. Dalam hal terdapat ikatan rangkap, maka atom-atom yang berikatan tersebut dianggap mengikat dua atom sejenis dengan ikatan tunggal. Secara sederhana, atom-atom yang berikatan rangkap didua kalikan. Yang pertama adalah CH, ikatan rangkap CH2. C yang berikatan rangkap ini dianggap mengikat satu buah karbon kembali, yaitu karbon yang kanan tadi, kemudian ditambah karbon yang ini, dari 2. Tapi jangan lupa, C yang nomor 1, C yang nomor 2 juga berikatan rangkap. Jadi dia juga berikatan dengan 1C lagi. Jadi 1C yang ini dan yang ini diikat oleh C yang ini. Sementara yang tadi C yang ini dan C yang ini. Untuk yang oksigen juga sama. Ini juga mengikat, ada ikatan rangkap. Sehingga C ini akan mengikat O di sini dan juga nanti akan mengikat oksigen lagi. Kemudian oksigen itu juga mengikat C tadi, sehingga ditambahkan 1C lagi. Intinya, jika memiliki ikatan rangkap dibandingkan dengan ikatan tunggal, prioritasnya lebih banyak. Seperti contohnya, misalnya seperti ini ya. Contohnya, untuk bagian kiri ini, sisi yang kiri ini, kita bisa tentukan prioritas tertinggi adalah yang CH3. Tentu saja ya, karena C nomor atomnya lebih tinggi dari H. Kemudian untuk yang sebelah kanan, C rangkap mengikat C, sama, tidak bisa ditentukan prioritasnya. Dilanjutkan ke atom berikutnya adalah O. Namun O yang diikat di sini adalah O yang berikatan rangkap, sementara O yang ada di sini berikatan tunggal. Ini ikatan rangkap. Berdasarkan aturan nomor 3 tadi, yang mengikat C yang mengikat ikatan rangkap, maka ikatannya didua kalikan. Sehingga ini nanti juga akan mengikat oksigen. Ini juga mengikat C. Maka prioritas yang lebih tinggi itu adalah C yang mengikat ikatan rangkap O, bukan C yang berikatan tunggal dengan O. Lebih mudahnya seperti itu. Sehingga C yang ini prioritasnya lebih tinggi. Kalau berseberangan tadi adalah berarti E.
Baik, kita latihan untuk menentukan E atau Z dari struktur berikut. Kita gunakan caranya tadi ya. Kita tentukan nomor atom. Untuk C yang ini dulu, mengikat Cl dan F. Nomor atom Cl itu lebih besar dari F. Coba diingat-ingat, golongan 7 itu F, Cl, Br, I. Cl sudah pasti nomor atomnya lebih besar dari F, sehingga ini adalah prioritas yang lebih tinggi dibandingkan F. Kemudian atom C yang sebelah kanan mengikat Br dan H. Wah, ini sudah jelas, maka Br yang punya prioritas yang lebih tinggi. Karena H itu kan nomor atomnya 1. Br pasti jauh lebih besar. Kalau prioritasnya yang tinggi dalam satu sisi yang sama, maka Z. Kemudian kita bisa lengkapi namanya Z 1 bromo 2 kloro 2 fluoro tena. Gak cukup ya. Kemudian yang bawah, kalian bisa pause video ini sambil berlatih. Coba tentukan ini E atau Z. Oke, dari C yang pertama ini kita bandingkan apa yang diikat, yaitu Cl dan CH3CH2. Tentukan mana prioritas yang lebih tinggi antara Cl dan C yang ini. Tentu saja adalah Cl. Karena apa? Nomor atom Cl lebih tinggi dari C. Kemudian C yang ini mengikat CH2, CH3, dan H. Prioritas tertinggi adalah yang ini. Maka ini juga Z. Itu lebih lengkapnya. Z 3 kloro 1 2 3 4 5 2 pentena. Nah, untuk yang ini coba pause kembali videonya. Kita tentukan E atau Z. Prioritas tinggi dimiliki oleh C yang bawah. Karena apa? Setelah C, sama-sama C, namun C yang bawah mengikat O. Kalau C yang atas mengikat H. O dibandingkan dengan H, pasti prioritasnya lebih besar yang O, karena nomor atom O lebih besar. Kemudian yang sisi kanan, ini sama-sama C yang diikat, ini ada C. Namun setelah itu, di sini yang diikat hidrogen, yang di sini yang diikat Cl. Maka prioritas yang bawah adalah yang lebih besar. Kalau berada di satu sisi, maka Z. Yang bawah selanjutnya, untuk sisi kiri antara OH dan C rangkap 2 OH. Nah, kita gunakan aturan yang nomor 3 ini. Kita gunakan aturan yang nomor pertama. Antara O, ini diikat O dan ini C. Maka yang lebih besar adalah yang O, ya. Nomor atom O lebih besar dari C. Ini prioritas tertinggi. Kemudian beralih ke sisi selanjutnya. Ini C. Ini juga C. Namun ini mengikat ikatan rangkap dengan CH3. Kita gunakan aturan yang ini. Kalau ikatan rangkap di 2 kalikan, berarti kalau ikatan rangkap 3, berarti di 3 kalikan. Setelah C ini mengikat 1C, sedangkan C ini masih mengikat 3 C yang lainnya. Maka ini prioritas tertinggi. Sehingga Z. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.